Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Agustina Nuranggraini dengan NIM 2511102436132. Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis dan Politik, Prodi S1 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang perpajakan di Indonesia, yaitu pajak penambahan nilai atau PPN. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pajak penambahan nilai atau PPN. Transformasi fiskal menuju Indonesia maju. Pajak penambahan nilai atau PPN bukan sekedar angka di struk belanja. Ia adalah fondasi fiskal yang menjaga momentum pembangunan Indonesia menuju visi Indonesia maju. Hari ini saya akan membedah strategi, regulasi, hingga dampak perubahan tarif terbaru bagi semua. Kita akan memulai pembahasan ini dengan melihat sisi fundamental. Kita tidak bisa memahami pajak tanpa memahami payung hukumnya. Di bagian pertama ini, saya akan menjelaskan apa itu PPN dan mengapa aturannya terus bertransformasi mengikuti perkembangan zaman. Nah, apa sih itu PPN? PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau BKP atau jasa kena pajak. Kata kuncinya di sini adalah pertambahan nilai, yang artinya pajak ini tidak dikenakan pada total nilai barang secara berulang-ulang di setiap tahap, melainkan hanya pada nilai tambah yang diciptakan. Misalnya, dari kapas menjadi kain, lalu dari kain menjadi baju. PPN hanya memajaki selisih harga di tiap tahap tersebut. Inilah yang kita sebut sebagai pajak objektif. Ia tidak melihat siapa subjeknya, tapi melihat apa yang dikonsumsi. Landasan hukum PPN di Indonesia. Regulasi PPN kita tidak lahir kemarin sore. Akar hukumnya dimulai dari UU Nomor 8 Tahun 1983. Namun, yang paling relevan bagi kita sekarang adalah UU HPP Nomor 7 Tahun 2021. Undang-undang ini adalah game changer karena mengharmonisasikan berbagai aturan pajak untuk menciptakan keadilan. Selain itu, ada aturan pelaksana terbaru seperti PNK nomor 1331 nomor 131 tahun 2024 yang menjadi panduan teknis bagi para pelaku usaha dalam menghadapi masa transisi tarif. Next. Di sini ada penyesuaian tarif PPN nasional. Inilah poin yang paling banyak didiskusikan di ruang publik. Kita telah melewati fase pertama penyesuaian tarif, yaitu dari 10% menjadi 11% pada April 2022. Dan sesuai mandat undang-undang, kita akan menuju tarif 12% yang direncanakan mulai Januari 2025. Mengapa naik? Karena pemerintah memerlukan ruang fiskal untuk menyehatkan APBN dan mendanai pembangunan infrastruktur serta subsidi. Namun, kenaikan ini dilakukan secara bertahap dan hati-hati agar tidak memukul daya beli masyarakat secara drastis. Next. Setelah memahami regulasi, pertanyaan berikutnya adalah siapa sih yang membayar, siapa yang memungut, dan apa saja yang dikenakan pajak. Kita akan masuk ke detail operasional di bagian kedua ini. Di sini ada objek PPN, yaitu BKP dan JKP.
Objek PPN terbagi menjadi dua, yaitu barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP. BKP mencakup barang berwujud seperti gadget, kendaraan, maupun tidak terwujud seperti hak cipta atau software. Sedangkan JKP mencakup pelayanan jasa, misalnya jasa konstruksi atau jasa sewa gedung. Pada prinsipnya, semua barang dan jasa adalah objek pajak, kecuali undang-undang menyatakan sebaliknya untuk tujuan perlindungan sosial. Next. Di sini ada pengusaha kena pajak atau PKP. Di sisi penyelenggara ada sosok penting yang disebut PKP atau pengusaha kena pajak. PKP adalah pengusaha yang memiliki omset di atas 4,8 miliar per tahun. Mereka memiliki 3 kewajiban utama. Yang pertama adalah memungut PPN dari konsumen. Yang kedua, menerbitkan faktur pajak atau e-faktur sebagai bukti pemungutan yang sah. Dan yang terakhir ada setor dan lapor ke DJP atau Dirjen Jenderal Pajak. Jadi, PKP sebenarnya adalah mitra pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan negara. Next. Inilah jantung dari sistem PPN, mekanisme pajak masuk dan keluar. Sebagai pengusaha, saat Anda belanja bahan baku, Anda membayar pajak masukan. Saat Anda menjual produk jadi, Anda memungut pajak keluaran. Di akhir bulan, Anda tinggal menghitung pajak keluaran dikurangi pajak masukan. Jika hasilnya positif, Anda setorkan ke kas negara. Jika negatif, misalnya karena stok banyak tapi penjualan sedikit, Anda bisa mengkreditkan atau meminta pengembalian atau restitusi. Mekanisme ini memastikan tidak terjadi pengenaan pajak berganda. Next. Di sini ada pengecualian barang atau jasa bebas PPN. Pemerintah sangat sadar akan kebutuhan rakyat kecil. Oleh karena itu, ada barang dan jasa yang diberikan fasilitas bebas PPN. Ini adalah fasilitas yang tidak dikenai pajak. Kebutuhan pokok seperti beras, daging, susu, dan sayuran tidak dikenakan PPN agar harganya tetap terjangkau. Begitu juga dengan jasa kesehatan, pendidikan, dan layanan sosial. Ini adalah bukti bahwa PPN didesain untuk tetap adil, yang dikonsumsi masyarakat luas dilindungi, sementara konsumsi sekunder dan tersier berkontribusi lebih besar bagi negara. Next. Jika kita lihat grafik ini, kontribusi PPN terus menunjukkan tren positif, terutama setelah penyesuaian tarif menjadi 11%. Pendapatan negara tumbuh signifikan. Pendapatan inilah yang kemudian dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk subsidi energi, beasiswa pendidikan, hingga perlindungan sosial. Jadi, beasiswa untuk pendidikan ini adalah tugas bagi pemerintah untuk masyarakat. PPN adalah instrumen pendapatan yang paling stabil karena sejalan dengan konsumsi domestik kita yang sangat besar. Next. Sebagai kesimpulan, PPN adalah instrumen vital bagi kedaulatan fiskal Indonesia. Dengan memahami mekanismenya, kita bisa melihat bahwa pajak ini adalah investasi kolektif kita untuk masa depan. Sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi yang menonton video ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan menyampaikan materi tersebut. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.